Alhamdulillah kabar baik datang dari Timnas. Dari anak tiri ke ambang sejarah, Timnas Futsal Putri tantang Vietnam di final SEA Games 2025 saat PSSI dan Erick Thohir disentil keras usai kegagalan total Timnas U23. Top Marco Top, sinar itu semakin terang setelah kegelapan. Media Amerika Tengah heboh, John Hartman tolak tim ranking 70 FIFA demi Timnas Indonesia, sinyal kuat Garuda menuju puncak 2026. Dalam analisis mereka, Indonesia dianggap memiliki kombinasi unik. Basis supporter raksasa, talenta muda melimpah, diaspora berkualitas, dan momentum kebangkitan yang jarang dimiliki negara lain di luar elit sepak bola dunia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah kabar baik datang dari Timnas. Dari anak tiri ke ambang sejarah, Timnas Futsal Putri tantang Vietnam di final SEA Games 2025 saat PSSI dan Erick Thohir disentil keras usai kegagalan total Timnas U23. Dua wajah berbeda olahraga nasional tersaji jelas di panggung SEA Games 2025. Di satu sisi, Timnas Futsal Putri Indonesia tampil sebagai cerita paling menggetarkan hati. Melangkah ke final SEA Games 2025 usai mengandaskan Thailand, tim yang selama ini dikenal sebagai raksasa futsal Asia Tenggara. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 justru terjerembab dalam kegagalan pahit meski diperkuat pemain-pemain muda berkualitas diaspora serta sokongan dana besar. Kontras inilah yang memantik sentilan keras terhadap PSSI dan Erick Thohir, sekaligus membuka diskusi luas soal arah dan keadilan pembinaan olahraga nasional. Keberhasilan Timnas Futsal Putri bukan sekadar tiket final. Ini adalah simbol perlawanan terhadap stigma anak tiri yang selama bertahun-tahun melekat pada futsal putri Indonesia. Minimnya eksposur media, terbatasnya kompetisi berkelanjutan, fasilitas latihan yang jauh dari ideal, hingga perhatian federasi yang sering setengah hati menjadi realitas yang tak bisa disangkal. Namun dari kondisi serba terbatas itu, para pemain justru menempa mental baja berlatih tanpa banyak sorotan, bertanding tanpa janji manis, dan berjuang dengan keyakinan bahwa kerja keras suatu hari akan menemukan panggungnya. Semifinal melawan Thailand menjadi bukti nyata. Indonesia tampil disiplin, rapi, dan berani. Pressing ketat sejak awal laga, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta kekompakan antar lini membuat Thailand kehilangan ritme permainan. Gol demi gol yang tercipta bukan kebetulan, melainkan buah dari proses panjang yang jarang mendapatkan apresiasi. Ketika peluit panjang dibunyikan, bukan hanya kemenangan yang dirayakan, tetapi juga pengakuan bahwa futsal putri Indonesia layak diperhitungkan di level regional. Kini, Vietnam menanti di partai puncak. Laga final ini bukan hanya tentang perebutan medali emas SEA Games 2025, tetapi juga pertaruhan harga diri dan masa depan futsal putri nasional. Vietnam dikenal memiliki organisasi permainan yang solid dan pengalaman panjang di level internasional. Namun Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri, semangat kolektif, dan rasa lapar akan sejarah. Jika emas berhasil diraih, itu akan menjadi tonggak penting bukan hanya bagi futsal putri, tetapi bagi seluruh ekosistem olahraga Indonesia. Sayangnya, euforia ini berjalan beriringan dengan kekecewaan mendalam dari cabang lain yang justru selama ini menjadi anak emas, sepak bola U23. Timnas Indonesia U23 datang dengan ekspektasi tinggi. Materi pemain dinilai mumpuni, kombinasi pemain lokal dan diaspora digadang-gadang sebagai solusi instan, dan anggaran besar dikucurkan demi prestasi. Namun realita di lapangan berbicara lain. Permainan tak padu, strategi kerap dipertanyakan, dan hasil akhir berujung nol besar tanpa prestasi yang bisa dibanggakan. Kekecewaan publik pun memuncak ketika manajer Timnas, Sumarji, mengundurkan diri. Langkah ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral, namun sekaligus membuka tabir bahwa persoalan Timnas U23 jauh lebih kompleks dari sekedar teknis pertandingan. Publik mulai bertanya, di mana letak kesalahan? Apakah pada perencanaan, komunikasi, atau filosofi pembinaan yang terlalu berorientasi pada hasil instan? Dalam pusaran kritik tersebut, PSSI dan Erick Thohir tak bisa menghindar dari sorotan. Banyak pihak menilai federasi terlalu fokus pada proyek besar, pencitraan dan narasi kebangkitan, namun kurang konsisten dalam membangun fondasi yang kuat dan adil.
Keberhasilan Timnas Futsal Putri justru menjadi tamparan keras. Bagaimana mungkin tim dengan perhatian minim mampu melaju ke final, sementara tim dengan fasilitas dan dana melimpah justru gagal total? Sentilan keras pun bermunculan dari pengamat, legenda olahraga, hingga supporter. Pesannya satu, prestasi tidak bisa dibeli semata dengan uang. Dana besar tanpa sistem yang jelas hanya akan menghasilkan ekspektasi kosong. Sebaliknya, pembinaan yang konsisten, kompetisi yang berjenjang serta kepercayaan pada proses jangka panjang terbukti mampu melahirkan prestasi sekalipun dari cabang yang selama ini dianggap sebelah mata. Timnas Futsal Putri telah memberikan pelajaran berharga. Mereka tak banyak janji, tak diselimuti target bombastis, dan jarang dielu-elukan. Namun di lapangan, mereka berbicara dengan keringat dan keberanian. Setiap tackle, setiap sprint, dan setiap gol adalah pesan bahwa ketulusan dalam membangun tim jauh lebih penting daripada sekadar kemasan besar. Menjelang final melawan Vietnam, harapan publik menguat. Bukan hanya harapan akan emas, tetapi harapan akan perubahan. Jika Timnas Futsal Putri mampu menorehkan sejarah, maka sudah seharusnya federasi menjadikan ini momentum evaluasi total. Perhatian harus dibagi secara adil, pembinaan harus berbasis sistem, dan keberhasilan harus dilihat sebagai hasil proses, bukan sekadar proyek jangka pendek. Final SEA Games 2025 nanti akan menjadi lebih dari sekedar pertandingan. Ia adalah panggung pembuktian, cermin bagi pengambil kebijakan, dan alarm keras bagi PSSI. Saat para anak tiri berdiri di ambang sejarah, publik menunggu satu hal. Apakah keberanian dan kerja keras mereka akan mengubah cara olahraga Indonesia dibangun ke depan? Ataukah kisah heroik ini kembali tenggelam dalam euforia sesaat? Top Marco Top, sinar itu semakin terang setelah kegelapan. Media Amerika Tengah heboh, John Hartman tolak tim ranking 70 FIFA demi Timnas Indonesia, sinyal kuat Garuda menuju puncak 2026. Dalam analisis mereka, Indonesia dianggap memiliki kombinasi unik. Basis supporter raksasa, talenta muda melimpah, diaspora berkualitas, dan momentum kebangkitan yang jarang dimiliki negara lain di luar elit sepak bola dunia. Nama John Hartman mendadak menggema, bukan hanya di Asia Tenggara tetapi juga di media Amerika Tengah. Pelatih berpengalaman yang dikenal sukses membangun fondasi kuat tim nasional itu dikabarkan menolak tawaran melatih tim dengan ranking FIFA sekitar 70 demi satu pilihan yang dianggap berani dan penuh risiko, Timnas Indonesia. Keputusan ini langsung memantik kehebohan. Banyak media luar mempertanyakan, apa yang sebenarnya dilihat Hartman dari Indonesia hingga membuatnya rela melepas kesempatan yang secara peringkat dan tradisi terlihat lebih mapan? Bagi publik sepak bola Indonesia, kabar ini bukan sekadar gosip. Ini adalah sinyal besar. Sinyal bahwa Timnas Indonesia kini mulai dipandang sebagai proyek serius, bukan lagi sekedar tim potensial yang jalan di tempat. Media Amerika Tengah bahkan menyoroti langkah Hartman sebagai keputusan strategis jangka panjang, bukan perjudian karier. Dalam analisis mereka, Indonesia dianggap memiliki kombinasi unik. Basis supporter raksasa, talenta muda melimpah, diaspora berkualitas, dan momentum kebangkitan yang jarang dimiliki negara lain di luar elit sepak bola dunia. John Hartman bukan nama sembarangan. Ia dikenal sebagai pelatih dengan visi pembangunan, bukan sekedar pemburu hasil instan. Reputasinya dibangun dari keberanian mengambil proyek sulit dan mengubahnya menjadi kekuatan baru. Karena itu, penolakan terhadap tim berperingkat lebih tinggi justru menegaskan satu hal. Hartman melihat potensi lonjakan besar di Timnas Indonesia, sesuatu yang mungkin tak ia temukan di tim lain yang secara ranking sudah mentok. Media Amerika Tengah menyoroti bahwa keputusan Hartman tak lepas dari arah baru sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda menunjukkan perubahan signifikan. Struktur usia muda yang mulai tertata, keberanian memasukkan pemain diaspora tanpa meninggalkan identitas lokal, serta mental bertanding yang perlahan berubah dari inferior menjadi kompetitif. Indonesia mungkin belum konsisten, tetapi grafiknya menanjak dan bagi pelatih visioner, tren seperti ini jauh lebih menarik daripada tim yang stagnan meski rankingnya lebih baik. Di dalam negeri, kabar ini langsung memantik optimisme. Banyak yang menilai langkah Hartman sebagai bukti kepercayaan dunia internasional terhadap masa depan Timnas Indonesia. Jika seorang pelatih sekelas dia rela mengambil risiko reputasi demi Indonesia, maka wajar jika harapan publik ikut membumbung.
Target 2026 pun mulai disebut-sebut dengan nada lebih serius, bukan sekedar mimpi di atas kertas. Optimisme itu bukan tanpa dasar. Generasi pemain Indonesia saat ini dinilai sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Usia emas mulai terbentuk, pengalaman internasional bertambah, dan jam terbang di level kompetitif meningkat. Kehadiran pelatih dengan pendekatan modern, disiplin tinggi, dan pemahaman taktik mendalam diyakini akan menjadi katalis. Media luar bahkan menulis bahwa Indonesia bisa menjadi kuda hitam paling berbahaya jika proyek ini dijalankan konsisten hingga 2026. Namun, Hartman juga disebut membawa satu pesan tegas, tidak ada jalan pintas. Media Amerika Tengah menekankan bahwa sang pelatih dikenal keras dalam urusan disiplin, seleksi pemain, dan komitmen jangka panjang. Artinya, jika Indonesia ingin benar-benar melompat jauh, semua pihak pemain, federasi, hingga publik harus siap bersabar dan mendukung proses. Euforia tanpa konsistensi justru bisa menjadi bumerang. Menariknya, keputusan Hartman menolak tim ranking 70 FIFA juga memicu diskusi luas soal perubahan peta kekuatan sepak bola global. Ranking tak lagi menjadi satu-satunya daya tarik. Proyek, visi, dan potensi pasar kini memegang peranan besar. Indonesia dengan populasi besar dan gairah sepak bola luar biasa dinilai sebagai lahan subur untuk membangun kekuatan baru bukan hanya di Asia, tetapi juga di level dunia. Menuju 2026, harapan itu semakin terasa nyata. Jika Hartman benar-benar diberi ruang untuk bekerja sesuai visinya, bukan tak mungkin timnas Indonesia akan tampil dengan wajah berbeda. Lebih matang, lebih berani, dan lebih konsisten. Media Amerika Tengah menutup laporannya dengan satu kalimat yang membuat publik Indonesia merinding. Jika proyek ini berhasil, Indonesia tidak hanya mengejar ketertinggalan mereka bisa melampaui banyak tim mapan. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia punya potensi, tetapi apakah semua pihak siap menjaga momentum ini hingga 2026? John Hartman telah memilih. Dunia mulai melirik. Tinggal satu hal yang menentukan, apakah Garuda benar-benar siap terbang lebih tinggi dan menepati harapan besar yang mulai dipercaya banyak mata internasional. Top Marco Top dan syukur alhamdulillah. Ratu Tisha beri kabar baik ada perubahan besar di Timnas U22 jelang lawan Myanmar, namun masih dirahasiakan hingga hari pertandingan. Benarkah? Perubahan yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan keputusan besar yang melalui evaluasi panjang. Nada suaranya terdengar yakin dan penuh semangat, seolah ingin menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah pernyataan biasa. Simak penuturan lengkapnya, jangan ketinggalan sedikit pun, dijamin penggemar Garuda Muda akan bisa tertawa dan bahagia. Menjelang laga penentuan melawan Myanmar pada hari Jumat, suasana di tubuh Timnas Indonesia U-Strip 22 berubah menjadi penuh ketegangan sekaligus harapan. Di tengah tekanan besar agar Garuda Muda menang dengan selisih minimal 3 gol, Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, memberikan kabar yang mengejutkan sekaligus membangkitkan optimisme baru. Ia mengumumkan bahwa akan ada perubahan besar dalam komposisi pelatih maupun pemain. Namun yang membuatnya semakin menarik, detail perubahan itu sengaja dirahasiakan hingga hari H pertandingan. Keterangan Tisha tersebut langsung menggema luas di kalangan media, pendukung, dan pengamat sepak bola nasional. Bukan hanya karena waktu pengumumannya yang begitu dekat dengan laga penting, tetapi juga karena pilihan untuk menutup rapat informasi tersebut dianggap sebagai langkah penuh strategi. Dalam situasi di mana lawan sangat mungkin memantau persiapan Indonesia, merahasiakan komposisi baru dianggap sebagai bagian dari manuver taktis. Dalam pernyataannya, Tisha menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan keputusan besar yang melalui evaluasi panjang. Nada suaranya terdengar yakin dan penuh semangat, seolah ingin menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah pernyataan biasa. Maaf, saya belum bisa mengungkapkan perubahannya sekarang. Kita tunggu saja hari Jumat, tepat saat melawan Myanmar. Yang jelas, perubahan ini cukup besar dan sangat penting bagi tim, ujar Tisha.
Mimiknya menunjukkan keseriusan namun juga menyiratkan optimisme bahwa langkah tersebut dapat memberikan kejutan positif. Laga melawan Myanmar bukan laga yang sekadar menentukan peringkat di grup. Setelah hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya, Indonesia terpaksa harus meraih kemenangan besar. Tuntutan menang minimal 3-0 membuat tekanan terhadap pelatih dan pemain meningkat drastis. Sebagian publik mulai mempertanyakan mentalitas, sebagian lain mengkritik strategi, dan sisanya mempertanyakan efektivitas susunan pemain yang digunakan. Di tengah kondisi seperti itu, keputusan untuk melakukan perubahan besar terdengar logis. Banyak pihak menilai bahwa evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar pola permainan lebih hidup, komunikasi antar pemain lebih baik, dan para pemain yang tampil di lapangan benar-benar siap menghadapi tekanan tinggi. Ratu Tisha pun menyinggung hal ini secara tersirat. Menurutnya, Myanmar bukanlah lawan yang tidak bisa dihadapi. Justru sebaliknya, Indonesia memiliki kualitas dan kapasitas untuk tampil dominan. Hanya saja performa tidak konsisten beberapa waktu terakhir membuat semuanya menjadi terlihat jauh lebih sulit. Itulah mengapa perubahan drastis dianggap perlu. Kami melakukan perubahan untuk menjawab tuntutan wajib menang. Harusnya tim bisa tampil lebih baik. Karena itu kami melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi hasil maksimal. Kami sudah berusaha sebaik mungkin agar timnas tetap punya peluang lolos, tegasnya. Meski tidak ada rincian, rumor tentang perubahan pelatih menjadi bahan pembicaraan menarik. Spekulasi beredar bahwa mungkin akan ada pergantian peran di jajaran staf, penambahan tenaga pelatih pendamping, atau perubahan struktur komunikasi strategi. Bahkan sebagian pengamat menduga bahwa PSSI ingin memastikan keputusan taktis bisa lebih cepat diambil selama pertandingan berlangsung. Di sisi pemain, spekulasi lebih liar lagi. Banyak yang menduga bahwa beberapa nama yang sebelumnya tidak menjadi pilihan utama akan diberi kesempatan tampil. Ada pula analisis yang menyebut bahwa pemain berpengalaman mungkin akan kembali dipercaya, atau justru pemain muda yang tampil mengejutkan di sesi latihan diturunkan demi menyuntikkan energi baru. Semua dugaan itu beredar tanpa ada satupun pihak yang benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi. Kondisi seperti ini membuat tensi jelang pertandingan meningkat. Masyarakat dibuat menunggu sambil membayangkan kemungkinan yang terjadi. Ada rasa cemas, namun juga muncul rasa penasaran tinggi yang membuat laga melawan Myanmar terasa semakin dramatis. Tidak sedikit pula yang memuji langkah Tisha, menyebutnya sebagai strategi yang tepat untuk menghindari keterbacaan oleh lawan dan untuk menjaga fokus pemain. Dalam akhir keterangannya, Tisha kembali menekankan bahwa seluruh elemen di federasi dan tim pelatih bekerja keras tanpa henti. Ia menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan bukan karena panik, tetapi karena adanya kebutuhan untuk memperkuat tim di saat paling krusial. Percayalah, semua yang kami lakukan adalah demi kepentingan tim. Kami ingin memastikan Garuda Muda punya kesempatan terbaik. Hari Jumat akan menjadi pembuktian. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, kata Tisha menutup sesi tersebut. Kini hanya waktu yang bisa menjawab misteri besar ini. Apa sebenarnya yang berubah? Siapa saja pemain yang akan tampil? Bagaimana pola permainan baru yang disiapkan? Dan apakah perubahan besar yang dirahasiakan itu benar-benar mampu menjadi kunci kemenangan besar yang diperlukan Indonesia? Isu besar di balik layar Timnas U22, Nova Arianto disebut siap turun gunung bantu Indra Syafri di SEA Games 2025. Benarkah ada krisis kepercayaan? Nova menegaskan bahwa pelatih utama tetaplah Indra Syafri. Ia hanya ingin berada di posisi membantu dari belakang jika situasi benar-benar menuntut. Simak penuturan lengkap Nova Arianto yang bisa membangkitkan gairah sepak bola Indonesia. Kabar besar kembali menggema di jagat sepak bola Indonesia. Jelang laga-laga penentuan di SEA Games 2025.
Rumor yang cukup mengejutkan menyebut bahwa Nova Arianto, pelatih yang selama ini dikenal sukses membina talenta muda Indonesia, siap turun gunung untuk membantu timnas U22 yang kini tengah berada dalam tekanan luar biasa. Rumor ini tidak datang tanpa alasan. Performa skuad muda Garuda disebut tidak stabil, bahkan muncul dugaan adanya krisis kepercayaan di antara pemain. Di tengah riuhnya spekulasi itu, nama Nova menjadi sorotan. Sosok yang dikenal dekat dengan pemain muda dan punya perjalanan pelatihan cemerlang ini kabarnya telah memberikan dukungan langsung kepada para pemain. Namun Nova menegaskan bahwa pelatih utama tetaplah Indra Syafri. Ia hanya ingin berada di posisi membantu dari belakang jika situasi benar-benar menuntut. Pernyataan itu justru membuat rumor makin liar karena seolah mengindikasikan adanya celah keterlibatan lebih dalam. Situasi timnas U22 memang sedang berada di bawah tekanan besar. Kekalahan menyakitkan di penyisihan grup bukan hanya membuat peluang menipis, tetapi juga menggerus kepercayaan diri para pemain. Dalam suasana seketat itu, kabar tentang hubungan internal para pemain menjadi perhatian tersendiri. Sejumlah laporan tidak resmi menyebut bahwa beberapa pemain kunci menunjukkan kekecewaan mendalam. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah ekspresi emosional dari Ivar Jenner yang disebut tak puas dengan performa rekan setimnya. Meski tidak ada pernyataan publik mengenai insiden itu, rumor tersebut menunjukkan bahwa ada hal yang belum sepenuhnya berjalan baik di ruang ganti Garuda Muda. Kehadiran nama Nova di tengah isu tak menentu ini terasa begitu relevan. Ia bukan sosok asing bagi pemain muda Indonesia. Metodenya, kedekatannya dengan pemain dan gaya komunikasinya yang tegas sekaligus memotivasi membuat banyak pihak percaya bahwa ia bisa menjadi figur penyeimbang di saat genting. Bagi sebagian pengamat, Nova adalah sosok yang bisa membantu meredam ketegangan internal, mengembalikan fokus, sekaligus mendorong pemain untuk tampil lebih disiplin dan padu di lapangan. Rumor ini sebetulnya tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Nova memang pernah disebut-sebut sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan federasi untuk menangani level usia U22. Pengalamannya dalam memimpin pemain muda Indonesia di berbagai turnamen internasional membuatnya punya legitimasi kuat jika sewaktu-waktu diminta turun tangan. Karena itu wacana keterlibatannya tidak benar-benar mengada-ada, terutama ketika tim sedang dalam kondisi psikologis ketat seperti sekarang. Meski demikian, keterlibatan pelatih lain di tengah turnamen besar bukan tanpa risiko. Dalam pertandingan yang memiliki tekanan tinggi, kehadiran figur baru bisa memberi efek positif tapi juga menimbulkan potensi kerancuan. Pembagian peran antara Indra Syafri dan Nova harus jelas sehingga kehadiran dua figur berpengaruh tidak memicu kebingungan. Perubahan strategi mendadak meskipun bertujuan baik dapat menimbulkan interpretasi berbeda di antara pemain. Disinilah federasi harus berhati-hati mengambil langkah untuk menghindari kegaduhan baru. Terlepas dari itu, mayoritas pendukung sepak bola nasional tampaknya menyambut positif rumor ini. Mereka menilai bahwa apapun upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tim seyogianya dianggap langkah konstruktif. Terlebih, Nova bukan figur sembarangan dalam proyek besar pembinaan sepak bola usia muda Indonesia. Keberhasilan dan reputasinya menjadi modal kuat untuk membantu mengembalikan semangat Garuda Muda yang kini tengah diuji. Banyak supporter menyebut keterlibatannya sebagai energi baru yang mungkin bisa menjadi pembeda. Di sisi pemain, jika rumor ini benar terjadi, kehadiran figur seperti Nova bisa membawa dinamika positif. Mereka yang sempat merasa frustasi atau kehilangan arah mungkin mendapatkan kembali pegangan mental. Penyegaran strategi pun dapat terjadi tanpa menggeser kewenangan pelatih utama. Dalam banyak kasus sepak bola internasional, kolaborasi dua pelatih dengan karakter berbeda justru mampu memunculkan gaya bermain baru yang lebih efektif dan fleksibel. Publik tentu berharap hal serupa bisa terjadi pada timnas U22.
Namun pada akhirnya hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai keterlibatan Nova dalam struktur tim SEA Games. Semua informasi masih berada di ranah rumor yang menghangat. Federasi belum memberikan pernyataan, begitu pula Indra Syafri yang memilih fokus mempersiapkan tim dalam situasi serba mendesak. Yang pasti, rumor ini menambah warna baru di balik perjuangan berat timnas U22 yang kini tengah berada di ujung tanduk. Kabar mengenai turunnya Nova Arianto hanyalah satu dari sekian banyak dinamika besar yang terjadi menjelang laga-laga krusial. Terlepas benar atau tidaknya, rumor ini menunjukkan besarnya harapan publik terhadap perbaikan performa tim. Saat negara menaruh pandangan pada Garuda Muda di pentas SEA Games, tuntutan akan perubahan terasa semakin mendesak. Dan dalam tekanan seperti itu, figur seperti Nova menjadi simbol pencarian stabilitas sosok yang bisa hadir sebagai pendamping, mentor, sekaligus penyegar strategi. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Manchester City harus cetak 2 gol untuk hadapi Real Madrid. Erling Haaland siap tempur lawan Mbappe. Jelang laga penentuan fase grup Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis (11/12) dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester City mendapat peringatan keras dari analis Estemet Company, Steven Cinerne. Ia menilai peluang Kylian Mbappe mencetak gol ke gawang The Citizen sangat tinggi, sehingga City disebut harus menyiapkan skenario mencetak minimal 2 gol untuk membawa pulang hasil positif. Mbappe sempat menimbulkan kekhawatiran usai absen latihan pada Selasa (9/12), tetapi sang penyerang diperkirakan tetap tampil jika lolos tes kebugaran. Cinerne menyebut City tak boleh berharap bisa meredam Mbappe sepenuhnya, masuklah ke pertandingan dengan asumsi Mbappe akan mencetak gol. Angkanya terlalu tinggi untuk berpikir sebaliknya. Ia menilai pertahanan City memang solid, namun kelemahan mereka menghadapi serangan balik cepat adalah celah ideal bagi Mbappe. Dia hampir mustahil dijaga penuh. Kecepatannya gila. Jika dia dapat ruang di belakang, habis sudah, tegasnya. Namun Cinerne mengingatkan bahwa City punya senjata mematikan juga, Erling Haaland, yang bisa membuat kekacauan jika mendapat momentum. Ia bahkan memprediksi skor 2-2 laga syarat gol, peluang besar, dan kesalahan yang bisa membuat kedua tim frustrasi. Menurut Anda, apakah prediksi 2-2 realistis? Atau justru Haaland dan rekan-rekan bakal mencuri kemenangan di Bernabeu? Manchester United era Amorim pecahkan statistik Premier League. Manchester United kembali menunjukkan perubahan besar di bawah Ruben Amorim. Bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers di Molineux Stadium, Selasa (9 Desember 2025) dini hari waktu Indonesia Barat, Setan Merah menang telak 4-1 sekaligus mencatat rekor baru. Bruno Fernandes membuka skor pada menit ke-25 sebelum Jean Rickner Bellegarde menyamakan kedudukan jelang turun minum. Namun babak kedua berubah menjadi panggung dominasi penuh MU yang menambah 3 gol dan mengamankan kemenangan meyakinkan. Dalam laga ini, MU menghasilkan 27 tembakan dengan 10 tepat sasaran, jumlah tembakan terbanyak sejak Amorim mengambil alih tim. Catatan serupa terakhir terjadi pada Desember 2023. Ketika MU mencatat 28 tembakan melawan Chelsea. Amorim mengaku puas, menyebut timnya kini jauh lebih matang dalam proses ofensif. Kami mencetak 4 gol tetapi juga melepaskan banyak tembakan. Kami jauh membaik, ujarnya kepada Sky Sports. Ia menegaskan MU kini lebih kreatif, lebih tajam dan lebih berbahaya dibanding musim lalu. Menurut Anda, apakah era Amorim benar-benar menjadi titik balik MU? Apakah permainan agresif ini bisa konsisten hingga akhir musim? Rating pemain Chelsea versus Atalanta, The Blues terpeleset di Bergamo. Malam kelabu Wesley Fofana picu keruntuhan di Liga Champions. Harapan Chelsea untuk lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions menipis setelah kalah 2-1 dari Atalanta Rabu dini hari. Sempat unggul lewat Joao Pedro, The Blues runtuh di babak kedua akibat rapuhnya lini pertahanan terutama cameo bencana Wesley Fofana. Gol Gianluca Scamacca dan Charles De Ketelaere memperpanjang tren tanpa kemenangan Chelsea menjadi 4 laga beruntun. Padahal Chelsea datang dengan motivasi besar untuk mengamankan posisi 8 besar fase Liga.
Meski harus menahan tekanan awal Atalanta, mereka justru mencuri gol lewat umpan indah Reece James yang diselesaikan Pedro pada menit ke-25. Atalanta terus mengancam melalui Ademola Lookman, tetapi Chelsea mampu mempertahankan keunggulan hingga jeda. Kesempatan emas James usai babak kedua dimulai terbuang sia-sia dan gol Lookman sempat dianulir karena offside. Namun momentum Chelsea hancur ketika umpan silang akurat De Ketelaere disundul Scamacca menjadi gol penyeimbang. 7 menit sebelum laga usai, De Ketelaere kembali menghukum The Blues lewat tembakan yang terdefleksi dan melaju di bawah badan Robert Sanchez hasil dari kelengahan lini belakang. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas keruntuhan ini pertahanan, manajer, atau sekadar nasib buruk?